Dari Allah yang Esa, menebus dosa kita, mencurahkan rahmat-Nya yang memberi keselamatan manusia. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Kita pada hari ini adalah setia dalam perkara kecil. Topik ini sungguh menarik, sebab Alkitab mengajarkan kepada kita untuk setia dalam perkara-perkara kecil. Setelah kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara yang lebih besar. Kita akan masuk kepada topik pembahasan kita di dalam acara Kabar Injil. Kita akan membuka satu firman Tuhan yang akan menjadi referensi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan membuka di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 bagian A. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Seorang pendaki bisa mencapai puncak gunung diawali oleh pijakan pertama. Seorang pelari mampu mencapai garis finish dan menjadi juara juga bermula dari langkah awal yang baik. Segala sesuatu yang besar tentu bermula dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Pohon nangka yang besar dan berbuah lebat serta tampak rindang di belakang rumah kita pun juga berasal dari satu biji nangka yang kecil. Coba renungkanlah hal itu. Dalam perumpamaan tentang biji sesawi, Tuhan Yesus berkata, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-32. Karena itu jangan pernah meremehkan perkara-perkara kecil yang tampaknya sederhana. Untuk menjadi besar, kita harus bersedia memulai sesuatu dari perkara yang kecil. Perkara yang kecil bermula dari apa yang ada pada kita saat ini. Dan apabila kita miliki adalah permulaan dari segala sesuatu yang akan kita miliki di masa yang akan datang. Pekerjaan atau profesi yang kita jalani, pelayanan atau yang dipercayakan kepada kita, seperti talenta, harta yang kita miliki, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita seperti orang yang memiliki satu talenta, yang hanya menyimpan talentanya itu di dalam tanah dan tidak mengembangkannya. Saudara bisa membaca kisah ini di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 24 sampai 30. Mari kita kerjakan dengan setia apapun yang dikaruniakan Tuhan bagi kita, supaya pada saatnya perkara-perkara besar atau hal-hal yang tidak terpikirkan
akan disediakan Tuhan bagi kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Yesus juga memulai pelayanannya dari bawah karena kesetiaan dan ketaatannya pada Bapa di sorga bermula dari hal-hal kecil. Akhirnya Yesus menjadi yang terbesar dan Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Yusuf sebelum menjadi the second man di Mesir, terlebih dulu setia dan tekun melakukan perkara-perkara kecil, sehingga pada saatnya ia beroleh kepercayaan terhadap hal-hal yang besar. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan setia, karena hal ini adalah permulaan dari perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu, saudaraku yang sekasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah memandang sepele dari pekerjaan atau hal terkecil apapun yang saudara sedang lakukan saat ini. Karena tanpa melewati fase ini, maka saudara tidak akan pernah mencapai yang namanya kesuksesan. Oleh karena itu, apapun yang diberikan kepada kita, pekerjaan apapun yang dipercayakan mungkin oleh orang lain atau atasan kita kepada kita di perusahaan di mana kita bekerja, maka lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan tertib, dengan disiplin. Maka percayalah, jika saudara melakukan itu dengan setulus hati, maka Tuhan akan melihat, atasan saudara akan melihat bahwa saudara adalah bekerja keras, dan tidak tertutup kemungkinan saudara akan mendapatkan promosi di perusahaan tersebut untuk naik ke level berikutnya, mendapatkan kepercayaan atau pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaan yang sebelumnya. Oleh karena itu, lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terdapat dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Demikian kabar Injil pada kesempatan kali ini, kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan salam Maranatha.